Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi bersama dengan Bapak Ibu kesalahan Tuhan di dalam program Bible Study Online CK7 yang tentu saja sangat-sangat memberkati kita semua. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-108 mengenai doa untuk kemenangan atau syukur dan doa. Nah, Bapak Ibu salam Tuhan, Mazmur ini mengungkapkan mengenai perjuangan hidup orang percaya yang sebenarnya sungguh tidak mudah untuk dijalani. Namun kita punya pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus karena kasih setianya yang menyertai kita, kasih setianya yang menolong kita, kasih setianya yang terus menopang kehidupan kita setiap hari. Amin. Nah, karena itu sebelum kita membaca, belajar bersama-sama, merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 108 ini, saya ajak kita semua untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau puji, sembah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang terus memberi kita kemenangan itu. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau kami sembah Tuhan, oh Yesus, kami puji nama-Mu, Haleluya, Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu,
kasih setiamu Tuhan, buat janji setiamu. Terima kasih buat penyertaanmu, kasih setiamu. Terima kasih Yesus, janjimu yang menopang kami. Haleluya Tuhan. Ya lama ya lama lama ya lama lama ya lama. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami mengucap syukur punya Tuhan yang hebat, yang kemuliaannya mengatasi langit dan mengatasi bumi. Engkau besar ya Tuhan, dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau besar dalam kehidupan umat-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, ketika kami memuji menyembah Engkau Allah yang hidup. Kami percaya Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan, dan Engkau menyatakan kasih kuasa mujizat kemuliaan-Mu
di tengah-tengah kami. Bahkan ketika kami membaca, merenungkan, belajar dari firman-Mu, Roh Kudus mengurapi kami semua, memimpin kami, sehingga roh kami semakin kuat perkasa di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, Allah yang hidup, kami bersyukur dan kami siap belajar firman-Mu. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, mari kita langsung buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasalnya yang ke-108. Mazmur pasal 108. Dengan judul syukur dan doa atau doa untuk kemenangan. Nah, saya akan pandu kita semua membaca bagian pertama dari pasal 108 ini, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6 lebih dahulu. Demikian firman Tuhan, nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap, ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku. Bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu lebih luas daripada langit, dan kesetiaan-Mu menjangkau awan gemawan. Biarlah Engkau ditinggikan mengatasi langit, ya Allah, dan kemuliaan-Mu di seluruh bumi. Daud bersyukur kepada Tuhan atas belas kasihan dan kasih setia Tuhan yang nyata dan sangat besar di dalam kehidupannya. Belas kasihan dan kasih setia Tuhan adalah dua kata yang paling sering atau paling banyak dipergunakan di dalam kitab Mazmur ini. Mulai dari pasal pertama sampai sekarang ini pasal 108 dan pasal-pasal selanjutnya, kita akan sering mendengar, sekali lagi sering mendengar atau selalu mendengar di setiap bagian pasal selalu ada kata ini. Kasih setia Tuhan. Dan kasih setianya itu mengatasi langit dan kemuliaannya mengatasi seluruh bumi. Itu dikatakan di ayat yang keempat, ayat yang kelima, betapa Daud itu bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya yang besar itu. Nah, Daud mempersiapkan hatinya. Ini cara yang terbaik yang dilakukan oleh Daud ketika dia mau bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama yang dia lakukan adalah mempersiapkan hatinya untuk menyanyi, untuk memuji, untuk menyembah Tuhan. Menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Tidak semua orang menyanyi itu memuji. Tidak semua orang memuji itu menyembah. Tetapi puji Tuhan lewat mazmur-mazmur yang kita baca, lewat kitab Mazmur, pasal-pasal yang kita renungkan, belajar bersama-sama, kita diajak dan kita diajar untuk memuliakan Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan dengan 3M, yaitu menyanyi, memuji, dan kemudian menyembah Tuhan. Ini cara yang luar biasa. Dan diberitahu, persiapkan hati lebih dahulu. Sehingga tidak hanya lip service, hanya lewat bibir mulut saja yang keluar kata-kata, tetapi keluar dari hati yang sungguh kagum akan kebaikan Tuhan. Sungguh kagum akan kemurahan Tuhan. Sungguh-sungguh keluar dari hati yang rindu berjumpa dengan Tuhan. Ya, ini satu hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Daud. Ini pelajaran yang sangat penting buat setiap kita orang percaya, buat gereja Tuhan. Ketika datang beribadah, entah di dalam doa, mesbah keluarga, ketika kita ada di kelompok kecil kita, kelompok sel, ataupun
di ibadah raya bersama-sama. Penting sekali ketika kita datang mau menyanyi, kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan, siapkan lebih dahulu hati kita. Amin. Dengan hati yang siap, tentu saja perkataan yang keluar, pujian, nyanyian, ucapan syukur yang keluar dari hidup kita, penyembahan yang kita berikan kepada Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan, diterima sebagai kurban persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kemudian langkah kedua yang Daud lakukan adalah dia membangunkan jiwanya. Tidak hanya kerinduan dari hati, gitu. Tidak hanya cuma dari hati, tergerak, tetapi jiwa harus didorong, dibangunkan. Hai jiwaku, bangunlah, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, bangunlah, bermazmurlah bagi Tuhan. Sembahlah Tuhan. Nah, ini luar biasa. Ya. Jadi Daud membangunkan jiwanya. Artinya apa? Seluruh gerak tubuh dibangunkan, bereaksi bersama-sama, memberi respon terhadap anugerah Tuhan. Dengan cara apa? Entah bertepuk tangan, entah menari, menggerakkan badan. Ketika menyembah, mengangkat tangan. Ketika memuji Tuhan, bergembira bersama-sama, mengekspresikan seluruh bagian dari jiwa yang keluar dari tindakan tubuh kita. Lalu memakai alat musik. Beberapa waktu lalu kita juga telah belajar bagaimana alat musik itu punya peranan yang hebat, yang baik di dalam mengiringi kita ketika kita memuji, menyembah Tuhan. Bapak Ibu salam Tuhan. Ya. Musik dibangunkan juga, ayo musik sama-sama. Makanya Daud terkenal dengan kornya, tim pemuji penyembah. Diberitahu ia menyembah Tuhan untuk menyongsong, membangunkan fajar. Ketika fajar itu mereka, wow, ini sama seperti yang biasa kita lakukan ya. Seperti doa fajar atau beatstone, doa pagi, membangunkan fajar. Sebelum ayam berkokok, kita sudah memuji, menyembah Tuhan, kita sudah berdoa bersama-sama. Meninggikan Tuhan, bersyukur sebab hari yang baru Tuhan berikan kepada kita. Sebab anugerahnya baru setiap pagi, baru setiap hari. Dan itu nyata dalam kehidupan kita setiap hari bersama keluarga tentu saja. Bapak Ibu salam Tuhan, Daud mengajak semuanya, baik dirinya, hatinya, jiwanya, alat musik, untuk meninggikan Tuhan, untuk memuliakan namanya. Supaya apa? Nyata kemuliaannya di atas bumi. Nyata keagungan kuasanya di tengah-tengah umat manusia. Apalagi di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Dalam pujian kepada Allah, kita harus mengagungkan kasih setia Tuhan. Kita harus mengagungkan kuasa ilahinya. Kita harus mengingat janji-janjinya dan kebenarannya yang luar biasa itu. Yang telah kita dengar, yang telah kita pelajari, yang telah kita alami tentu saja setiap hari. Nah, lalu dengan cara yang istimewa, dengan cara yang luar biasa, kita menyambut, mengagungkan Tuhan itu dengan seluruh keberadaan hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita dengan teguh hati, dengan penuh gairah, dengan kasih yang menyala-nyala kepada Tuhan untuk mengagungkan dan memuliakan Dia. Orang yang merasakan kebaikan Tuhan, orang yang tahu hebatnya kasih setia Tuhan, ketika menyembah Tuhan dia tidak santai, dia tidak tanpa ekspresi begitu, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Orang yang telah merasakan kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pasti akan bersorak-sorai, pasti akan memberikan ekspresi yang luar biasa ketika dia memuji dan menyembah Tuhan. Nah, kita akan melanjutkan pembacaan kita di ayat-ayat berikutnya dari ayat ke-7 sampai ayat yang ke-10. Ini bagian yang kedua. Saya akan baca lagi juga. Selamatkanlah dengan tangan kananmu dan jawablah aku.
supaya terluput orang-orang yang kau cintai. Allah telah berfirman di tempat kudusnya, dengan pekik perang aku hendak membagi-bagikan Sikhem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Milikkulah Gilead, milikkulah Manasye, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku, Moab ialah tempat pembasuhanku, kepada Edom kulemparkan kasutku, dan karena Filistea aku bersorak-sorai. Nah, di bagian kedua ini adalah sepenggal doa dan perayaan keselamatan yang dikerjakan oleh tangan Tuhan yang perkasa. Doa dari pemazmur, doa dari Daud, ya, bahwa dia telah menikmati kemenangan, menikmati penyertaan Tuhan, menikmati keselamatan dari tangan Tuhan yang gagah perkasa itu. Baik ketika dia berdoa untuk unity-nya seluruh tanah perjanjian, khususnya wilayah Israel Raya. Dan juga bagaimana Tuhan telah menaklukkan musuh-musuhnya dan menyerahkan ke dalam tangannya kemenangan gilang gemilang yang telah diraihnya. Dengan bahasa metafora, lalu kemudian pemazmur melukiskan tindakan penyelamatan Allah serta kuasa yang ditunjukkannya atas berbagai wilayah-wilayah dikatakan tadi di sini, yaitu suku yang ada di Israel. Kita tahu bahwa Daud itu diurapi oleh Tuhan sampai 3 kali. Ya, pertama oleh Samuel ketika dia masih di rumah ayahnya. Lalu kemudian dia dinobatkan sebagai raja atas suku Yehuda. Setelah itu seluruh Israel Raya. Dia mengalami pengurapan dan itu bagian doa dari dirinya. Supaya Israel mengalami persatuan dari ujung utara sampai ujung selatan. Di bawah pemerintahan kerajaan Daud atau dinasti Daud. Bapak Ibu saudara Tuhan, Allah telah menolong Daud. Allah telah mewujudkan doanya supaya Israel itu bersatu. Disebutkan tadi Sikhem itu wilayah-wilayah bagian utara. Lalu disebutkan ada Sukot, ada Gilead, ada Manasye, Efraim, semua wilayah utara. Mewakili wilayah utara untuk unity dengan wilayah selatan. Dan itu terwujud. Tidak hanya Daud memerintah atas Yehuda dan Benyamin, tetapi sampai sebelah utara. Semua menjadi satu kesatuan dan disebut sebagai Israel Raya. Nah, dikatakan juga bahwa ada Moab, ada Edom, ada Filistea atau Filistin. Jadi wilayah yang ada di tepi yang sebelah timur, juga di sebelah barat dan bahkan selatan. Edom itu ada di selatan, Moab ada di sebelah timur, di sebelah barat dekat Laut Tengah ada Filistin. Daerah Filistin yang sekarang bergejolak beberapa waktu lalu ya. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, semua ditaklukkan wilayah tersebut oleh Daud. Berkat apa? Kemenangan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Untuk itu dia bersyukur kepada Tuhan. Dengan melihat apa yang telah Tuhan lakukan itu kepadanya, dia sungguh bergembira. Dia sungguh bersyukur bahwa Tuhan telah mempercayakan dan kepadanya bangsa-bangsa. Dan kemudian bahwa Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam atau di tengah-tengah kehidupan umatnya, umat Israel maupun juga kepada bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa ini mewakili seluruh muka bumi. Bahwa kemuliaannya hadir di tengah umatnya, tetapi juga mengatasi bumi, mengatasi bangsa-bangsa, mengatasi suku-suku bangsa yang ada di sekitar Israel. Bapak Ibu saudara Tuhan, apa yang menjadi doa Daud? Ya, Tuhan telah menggenapinya. Tuhan telah mengaruniakan kepadanya. Tetapi ingat, doa Daud ini tidak hanya terjadi pada masa dia memerintah. Namun setiap mazmur yang kita baca, yang kita pelajari, ada unsur nubuatannya yang kelak akan terjadi. Dan
kita tahu di dalam Kristus Yesus Tuhan, penerus dari tahta Daud yang disebut Yesus Kristus anak Daud, tidak hanya umat Allah, tidak hanya umat Israel, tetapi seluruh bangsa-bangsa di dunia menjadi milik pusaka, menjadi kepunyaan. Yesus Kristus dimuliakan, tidak hanya oleh murid-muridnya, tidak hanya di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel saat itu, tetapi sampai sekarang, sampai ke ujung-ujung bumi, nama Yesus dikenal, nama Yesus dipuji, nama Yesus dimuliakan, nama Yesus diagungkan. Kristus Yesus, melalui karya penebusannya, Allah telah menyerahkan semua musuh, semua bangsa menjadi milik pusaka kepunyaannya. Bangsa-bangsa diberikan kepada Kristus menjadi milik pusaka, dan ujung-ujung bumi menjadi kepunyaannya. Nah, ini luar biasa ya, di ayat yang ke-8 diberitahu. Allah telah berfirman di tempat kudusnya, dengan peki perang aku hendak membagi-bagikan Sikem dan lembah Sukot hendak kuukur. Semua bangsa-bangsa telah diberikan kepada Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, ada bagian yang menarik di pasal 2 ayat yang ke-8 dari kitab Mazmur ini, yang memberi kita gambaran bahwa apa yang dinubuatkan di sini sama seperti yang kita baca barusan. Mazmur pasal 2 ayat yang ke-8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Tidak hanya wilayah Sikem, Sukot, Gilead, Manasye, Efraim. Tidak hanya Filistea, tidak hanya Edom, tidak hanya Moab yang ditaklukkan, yang diberikan menjadi milik pusaka, tetapi sampai ke ujung-ujung bumi menjadi milik pusaka, milik Kristus Yesus Tuhan. Kenapa? Semua bangsa harus mengenal namanya. Dan melalui Kristus Yesus, Injil diberitahukan dengan cara damai. Kalau zamannya Daud, penaklukan itu lewat peperangan. Tetapi ketika Kristus menyerahkan hidupnya, menjadi tebusan bagi dosa banyak orang, maka seluruh bangsa-bangsa sampai ke ujung bumi ditaklukkan, diberi kepada Kristus sebagai milik pusaka dengan cara damai, dengan cara kasih. Sebab Allah melalui Kristus telah memperdamaikan kita dengan Bapa Surgawi. Luar biasa. Sebab itu kita bisa meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Dan itu dikatakan dalam firman Tuhan. Karena itu Bapa Allah sangat meninggikan Dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, sehingga setiap lutut bertelut dan lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Dan kuasa yang sama juga Bapak Ibu Tuhan telah diberikan kepada kita, kepada orang percaya. Untuk apa? Menuai sedemikian banyak jiwa-jiwa dari semua bangsa yang ada di sekitar kita, yang ada di muka bumi ini, untuk diselamatkan menjadi milik Kristus dan dimuridkan untuk hidup sesuai dengan Kristus, sesuai dengan gambar Kristus. Jadi kita semua, saya, Bapak Ibu dalam Tuhan, yang mengikuti Bible Study hari ini, kita punya tanggung jawab untuk menaklukkan bangsa. Lewat apa? Lewat hidup kita. Lewat apa? Lewat berita Injil. Lewat apa? Lewat kasih karunia di dalam Kristus Yesus Tuhan. Untuk semua orang bisa mendengar, mengenal nama Yesus. Dan mereka diselamatkan bagi kerajaan Allah. Baik, mari kita lanjutkan pembacaan kita Bapak Ibu dalam Tuhan di ayat berikut, ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom?
Bukankah Engkau ya Allah yang telah membuang kami? Engkau tidak maju ya Allah bersama bala tentara kami. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak lawan-lawan kita. Sebuah pertanyaan retorika di ayat yang 11 sampai 12 mengenai pengalaman keselamatan, bahwa Tuhan pernah meninggalkan umat itu tidak bersama mereka oleh karena dosa, pelanggaran, kejahatan mereka. Di masa hakim-hakim kita pernah melewati itu, membaca pelajaran bersama-sama. Berulang kali mereka jatuh bangun kerohaniannya, meninggalkan Allah dan menyembah berhala. Namun Allah tetap Allah yang setia dan menyelamatkan mereka. Ya, dan oleh karena tangan Tuhan jualah yang membuat mereka terlepas dari setiap perbudakan dan upaya untuk menghancurkan negeri Israel, memperondakan umat Allah. Karenanya itu Daud mengucap syukur bahwa sesuai dengan pengalaman perjalanan hidup umat itu dan perjalanan hidupnya, ia selalu menyaksikan bagaimana Tuhan menolong dia, menolong umat Israel. Dan secara pribadi Allah begitu nyata dalam kehidupan Daud. Daud yakin bahwa bersama dengan Allah, setiap orang percaya, setiap umat Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Ya, pengalaman hidup Daud sendiri bisa dibuktikan atau bisa membuktikan dan berbicara kepada kita. Cuma berbekal dengan ketepol atau alih-alih, dia bisa menumbangkan Goliat, pahlawan dari Filistin. Dia menaklukkan kota-kota Filistin dan mengalahkan pahlawan-pahlawan mereka. Itu Daud. Tidak pernah ada peperangan yang dimana Daud dikatakan kalah perang. Dia selalu mengalami kemenangan gilang gemilang. Karena apa? Bersama Allah lakukan perkara yang besar. Kita juga saat ini, di masa kita hidup sekarang, apa yang kita lakukan dan pengalaman bersama Allah menunjukkan bahwa bersama Allah kita lakukan perkara-perkara yang besar. Semua orang percaya, bagus dalam Tuhan, mengalahkan musuh, mengalahkan iblis, mengalahkan cinta akan dunia, mengalahkan spirit dunia yang ada di sekitar kita, mengalahkan keakuan diri kita sendiri. Itu merupakan perkara yang besar, bukan perkara yang kecil. Wah, siapa yang bisa menaklukkan keakuan diri? Sulit Bapak Ibu, berat. Kita gampang sombong, kita gampang angkuh, kita gampang untuk memandang sepele orang lain. Kita gampang sekali melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah melalui kesombongan kita, keakuan diri kita. Kita gampang sekali terseret dengan keinginan-keinginan duniawi di sekitar kita. Bujuk rayu, hawa nafsu daging, hawa nafsu dunia. Waduh, cinta akan dunia sulit sekali taklukkan. Tapi kalau kita bisa mengalahkan musuh-musuh itu adalah suatu perkara yang besar. Dan kita bisa menang karena Allah beserta dengan kita. Karena itu bersama Allah, bersama Yesus, kita lakukan perkara yang besar. Perkara besar apa lagi yang biasa atau bisa kita menangkan di masa sekarang ini? Bukan cuma urusan keakuan, bukan hanya urusan cinta akan dunia kita kalahkan. Tetapi respon untuk percaya, respon untuk yakin tetap bahwa Allah beserta aku. Tetap percaya bahwa Allah penebusku, tetap percaya bahwa keselamatan telah diberikan kepadaku. Itu adalah perkara yang besar di mata Allah. Bapak Tuhan, ketika kita merespon untuk percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan pekerjaan mudah. Saya secara pribadi, kita semua orang percaya secara pribadi pada saat pertama mendengar dan merespon, kalau mau diukur secara kemampuan manusia, nggak bisa. Sebab apa? Roh Kudus mengerjakan itu dalam kehidupan kita. Saya bisa selamat karena Allah yang telah memulai karyanya.
perkara Roh Kudus yang membuka hati kita, yang mengetuk hati kita, dan menaruh iman itu dalam setiap hidup kita masing-masing, sehingga kita bisa merespon anugerah keselamatan. Dan hebatnya, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah berubah, tetap kekal untuk selama-lamanya. Kasih setianya itu telah mengangkat kita, saya dan saudara, dari lumpur dosa dan memuliakan kita di hadapan Allah. Saat ini, setiap kali kita mengingat kebaikan, kemurahan, kasih setia Tuhan, respon dengan kasih kepada Allah. Angkat tanganmu, sembah Tuhan, bersyukur, terima kasih untuk setiap anugerah dan kasih setiamu yang besar di dalam hidupku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih untuk kebaikan, kemurahan, kasih setiamu yang besar. Engkau hadir bersama-sama kami. Dan kami yakin bersama Allah, bersama Yesus, bersama Roh Kudus yang hidup di dalam kami gerejamu, kami lakukan perkara-perkara yang besar. Kami menaklukkan setiap godaan, setiap hawa nafsu, setiap keakuan diri, keinginan dunia di sekitar kami bahkan. Bahkan kami juga tetap setia, percaya itu adalah perkara besar yang Allah kerjakan dalam kehidupan kami. Di tengah pergumulan, kesulitan, kesusahan, kami tetap berdiri teguh di dalam janji firman-Mu. Itu adalah perkara besar yang Allah kerjakan dalam kehidupan kami umat-Mu. Berkati semua umat-Mu ya Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang kami baca, kami pelajari pada hari ini. Kami berdoa, haleluya, haleluya. Mari kekasih dalam Tuhan, arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita, mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.